Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Ginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang kitab taharah, yaitu bersuci. Dalam hukum Islam, seorang bersuci segala sebeluk-beluk yang termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan salat wajib suci dari hadas dan suci pula dari badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menciptakan orang-orang yang bertobat dan Ia mencintai orang-orang yang bersih dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara yang berikut. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kaifiat atau cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib disuci. Bersuci dan dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini tertentu dengan badan seperti mandi, mengambil air untuk salat, berwudu, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat kita gunakan untuk beribadah. Macam-macam dan pembagian air. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan, membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit ataupun terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11, dan turunkannya air bagimu dari langit supaya kamu bersuci dengannya. Dan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, berkata beliau, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah SAW, air laut itu suci, lagi menyucikan. Bangkainya halal dimakan. Riwayat 5 ahli hadis menurut keterangan Tirmizi, hadis ini sahih. Tak kala Nabi yang mulia ditanya bagaimana hukumnya sumur Buda'ah, beliau berkata, airnya tidak najis sesuatu apapun. Riwayat Tirmizi dan katakannya dalam hadis sanad. Perumpamaan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifat suci menyucikan, baik perumpamaan itu pada salah satu dari semua sifat yang tiga, warna, rasa, dan baunya. Ada sebagian berikut. Yang pertama, berubah dengan sebab tempatnya seperti air yang tergenang atau mengalir di batu berang. Yang kedua, berubah karena lemah terletak seperti air kolam. Yang ketiga, berupa karena sesuatu yang terjadi padanya seperti perumahan dengan sebab ikan atau kiambang. Yang keempat, berubah dengan sebab tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar meliharanya, seperti berubah oleh sebab daun-daun yang jatuh dari pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. Air suci tetap tidak menyucikan bagi zat suci, tapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air yang tidak menyucikan. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci, melainkan dari perumahan tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Yang kedua, air sedikit, berarti kurang dari 2 kula sudah terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis, seperti air tidak berubah sifatnya, tidak pula bertambah timbangannya.
air pohon-pohonan atau air buah seperti air yang keluar dari tentuan pohon kayu, air nira, air kelapa dan sebagainya. Yang ketiga yaitu air yang najis. Yang mana air najis itu terbagi dua. Yang pertama sudah berupa salah satu sifat sebab najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi. Baik air yang sedikit maupun banyak, hukumnya tetap najis. Yang kedua air najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak pula boleh dipakai lagi. Malahan hukumnya sebagai dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, air itu tak najis sesuai kecuali apabila berubah rasa, warna atau buah atau baunya. Apabila air cukup 2 kula tidaklah dinajis oleh suatu apapun. Yang keempat, air yang makruh dipakai yaitu air yang terjemur oleh pada matahari lama berjana selain berjana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan. Jika untuk dipakai kecuali air yang berjemur karena seperti air sawah, air kolam, tempat yang lain bukanlah berjana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Jadi demikianlah tentang pembahasan kita pagi hari ini, itu tentang bersuci, yang mana babnya yaitu tentang air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.